Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alhamdulillahillazi bi ni'mati iman wal islam was sihha wal afiyah wa bi ni'mati tutimus salihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Rabu pagi ini kembali kita bersama-sama diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita, melanjutkan aktivitas belajar kita. Alhamdulillah seperti biasa di sekolah kita STN Tomang 03 setiap pagi melakukan pembiasaan di pagi hari sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Ya, pembiasaan ini ya mudah-mudahan memberikan dampak yang positif untuk kalian semua, untuk anak-anakku semuanya, khususnya peserta didik SDN Tomang 03. Di mana pembiasaan ini adalah membiasakan kalian untuk senantiasa membaca dan mencintai Al-Quran, serta memotivasi kalian semua untuk senantiasa mau belajar Al-Quran. Ya, kenapa kemudian Al-Quran itu menjadi wajib untuk kita pelajari? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, aturan hidup yang mengatur manusia. Bagaimana hidup kita ini bisa teratur, bagaimana hidup kita ini bisa sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri itu tidak memahami, tidak mengetahui, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Karena semuanya ada di dalam Al-Quran. Anak sekalian, marilah sama-sama kita lanjutkan pembiasaan kita, tadarus kita. Namun sebelumnya seperti biasa, kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan kepada kita semua. Wabil khusus kita doakan ya bunda kita, ya, kita doakan guru-guru kita doakan teman-teman kita doakan seluruh keluarga besar SDN Tomang 03, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, ya, diberikan keberkahan dalam hidup. Lebih khusus kita doakan untuk guru-guru kita semua, ya, dan orang-orang tua kita yang senantiasa setiap hari ada, setiap hari hadir menemani kita, ya, hadir untuk membimbing kita, hadir untuk senantiasa mengetahui sejauh mana perkembangan kita, ya. Maka guru dan orang tua kita itu adalah orang yang paling punya peran besar dalam kehidupan kita. Maka sekecil-kecilnya kita harus senantiasa mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, memberikan keselamatan kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita. La hadihin wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Dan anak sekalian, kemarin kita sudah membahas di surat Al-Kafirun ya. Ingat ya, Al-Kafirun. Nah, sekarang kita lanjutkan pada surat berikutnya, yaitu pada surat Al-Kautsar ya. Tepat banget, tepat sekali ya, pas banget ya kita sampai kepada surat Al-Kautsar ya, dan pas bertepatan dengan bulan Zulhijjah ya, di mana di bulan Zulhijjah ada hari raya Idul Adha. Nah, surat Al-Kautsar ini seringkali digunakan oleh para ulama kita ya sebagai dalil ya, sebagai dalil akan kewajiban kita untuk melaksanakan kurban. Di mana kurban itu ya dilaksanakan itu di setiap bulan Dzulhijjah, di tepatnya di hari raya Idul Adha. Nah, anakku sekalian, ini sangat penting sekali ya, walaupun ini suratnya sangat pendek. Ya, ini suratnya sangat pendek. Hanya ada 3 ayat ya di dalam Al-Quran. Mungkin ini surat yang paling terpendek ya. Tapi anak-anakku sekalian, ini berisi ya sebuah perintah, di mana perintah itu memiliki keutamaan yang sangat besar ya, yang sangat besar di dalam diri kita. Dua perintah yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Satu, yaitu di mana kita harus senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, perintah atau keutamaan daripada sholat, dan yang ketiga adalah berkurban. Ya, maaf, tadi ada 3 ya. Ada 3 keutamaan dan masing-masing ayat ini memiliki keutamaan masing-masing. Ayat pertama menjelaskan, menceritakan keutamaan bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bahas sedikit ya. Yang kedua yaitu adalah ya keutamaan tentang sholat. Ya, yang ketiga adalah keutamaan berkurban. Baik, kita baca aja langsung sambil nanti kita baca ya. Nanti kita sedikit bahas tentang surat Al-Kautsar. Baik, silakan disimak juz amanya dan selalu Pak Aris ingatkan untuk senantiasa bersuci, menutup auratnya, berpakaian yang rapi, ya, dengan adab bagaimana kita menghadapi Al-Quran, ya. Baik, akan kita buka di surat Al-Kautsar. Ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Seperti biasa ya, kita baca dulu, Pak Aris baca dulu, nanti kamu mengikuti. Ya, setelah itu baru nanti kita baca sesuai dengan tajwidnya, baru nanti kita baca bersama-sama. Ya. Nah, kita awali dengan ta'awudz ya. Bisa kita diawali dengan ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'tainakal kautsar. Akan diikuti ya. Washolli li
rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, tiga ayat sudah kita baca. Sekarang kita perhatikan baik-baik untuk tajwidnya ya. Dilihat di ayat pertama. Di ayat pertama, inna. Nah, na-nya panjang, ada bendera di atasnya ya. Ada bendera tapi benderanya agak tipis dan bertemu dengan alif. Ini disebut dengan mad jais mungfasil. Mad jais mungfasil. Panjangnya berapa? Panjangnya dibaca 2 sampai dengan 5 harokat. Ya. Harus lebih panjang daripada mad tabi'i ya. Inna a'toina. Nanya panjang lagi karena fathahnya berdiri. Nah, panjang ya karena fathahnya berdiri disebut dengan mad badal. Nakal kautsar, 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 sar, sa, bukan sa, bukan kausar, tapi kausar, sa. Nah, lidah kita ada di antara gigi atas dengan gigi bawah. Kausar, ya, kausar. Nah, seperti itu. Terus dibiasakan, mumpung lidah kalian masih lidah anak-anak, mudah untuk dirubahnya. Kalau sudah tua, sudah seperti ayah dan bundanya itu susah merubahnya ya, karena sudah pembiasaan bertahun-tahun. Nah, sekarang dibiasakan nih, ya, dibiasakan selama ini dari sejak kecil sampai dengan nanti kita membiasakan membaca dengan betul, ya. Ayat pertama, ulang lagi. Inna a'tainakal kautsar. Ya, untuk matnya itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama dengan na di tengah, ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan. Pada makhrajul huruf yang perlu diperhatikan adalah pada huruf to. Ya, pada makhrajul huruf yang perlu diperhatikan adalah pada huruf to. Yang to. Ya, huruf to bukan tak tapi to. Ya, to. Nah, itu ya. Perhatikan tuh baik-baik. Ya. Jadi toy, ya. Perhatikan mulut Aris. Toy. Wah, lihat agak mengembung. Beda dengan tak, ya. Kalau tak enggak dia. Tak itu akan terbuka mulut semuanya. Tak. Beda dengan o. Nah, o, ya. Memang seperti itu membacanya. Jadi harus sesuai dengan makhrajul huruf yang benar, ya. Oke, ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Perhatikan ayat kedua. Fasol. Nah, fasol. Nah, pada huruf sod pertama, kamu harus perhatikan di huruf sod untuk makhrajul hurufnya. Fasol li rabbika wanhar. Ya. Untuk makhrajul hurufnya perhatikan di huruf sod yang perbedaannya ya. Jangan faso, tapi faso, faso, faso. Nah, fasol, nah, bukan fasol. Kalau fasol, so agak melebar itu huruf sin. S ditambah O gitu ya. Oke ya. Fasol li rabbika wanhar. Ya, Rob biasa bimnya ada sedikitnya, jadi harus ditahan. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, ayat kedua. Ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Tahan. Ada tasdid di huruf nun. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, yang seringkali terabaikan. Ya, lihat yang seringkali terabaikan apa? Coba lihat.
Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ya. Nun yang pertama pada ayat pertama, pada ayat ketiga di kalimat pertama, inna nunnya ditahan, sya-nya panjang, sya-nya panjang ya, karena ada alif ya. Sya berfathah bertemu alif, maka disebut dengan mat tabi'i. Syani'aka, ni'aka ya. Ni'aka huwal ab. Nah, ab dia disebut dengan huruf qalqalah, huruf ba, huruf qalqalah ya. Ba bersukun. Jadi agak dipantulkan karena dia berada di tengah, maka dia disebut dengan qalqalah sugro, tapi tetap harus ada pemantulannya. Abtar ya, tidak terlalu tebal ya. Baik, anak-anak sekalian, itu bahasan kita di bahasan tajwidnya di surat An-Nasr ya. Mudah-mudahan bisa kalian amalkan nanti mulai membacanya lebih baik lagi. Oke, sekarang kita baca bersama-sama seperti biasa ya. Kita baca bersama-sama ya. Tidak nunggu lagi Paris, tapi kita bacanya bareng-bareng. Perhitungan yang ketiga. Semuanya membaca. Hitungan ketiga semua membaca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. An-Nasr. Nah ya, ayat pertama. Di ayat yang pertama berbunyi inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak ya. Jadi satu pelajaran yang pertama, sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Dan bahkan kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Coba ya, kalau memang kamu pengen hitung nikmat Allah, satu harian ini nanti kamu hitung berapa kali kamu berkedip. Ya, berapa kali kamu dalam sehari, hari ini coba nanti kamu hitung, berapa kali kamu berkedip. Pak, emang kedap itu nikmat. Coba sekarang gak usah kedip 1 jam. Bisa nggak kira-kira? Ya, tidak akan mampu. Karena ternyata kedipan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, memang kadang-kadang kita tidak sadar itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, ya, Allah tegaskan di dalam surat An-Nasr itu, surat Al-Kautsar ini, bahwa sesungguhnya ya kita itu telah dapat nikmat yang banyak kata Allah. Maka kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, tentu ya kita harus menggunakan, memanfaatkan nikmat itu untuk sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih perintah Allah? Ada di ayat keduanya. Fasholli lirabbika. Maka kerjakanlah, tunaikanlah, laksanakanlah sholat karena tuh Tuhanmu. Tuh. Ya, itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, segala hal yang kita tidak bisa hitung, nikmatan yang Allah berikan kepada kita itu, Allah cuma minta satu pada kita. Apa? Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika. Kerjakanlah sholat itu. Karena sholat itu ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu adalah cerminan aplikasi penerapan dari seorang yang mensyukuri nikmatnya.
Maka kalau kita nggak mensyukuri nikmat, ya, katakan azab Allah sangat pedih. Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Allah syukuri nikmatku. Ya, syukur yang telah aku berikan kepadamu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki dari manusia? Apa yang dikehendaki oleh manusia? Ya, apa sih yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Apa kata Allah? "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, ya. Ibadah. Allah nggak meminta bayaran terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Bayangkan kalau kita pakai oksigen di rumah sakit, berapa yang harus kita bayar? Bayangkan kalau kita sakit, berapa yang harus kita bayar rumah sakit? Allah tidak ingin bayaran dari apa yang telah diberikan kepada kita. Yang dikehendaki Allah apa? Fasalli li rabbika. Maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu. Itu yang Allah minta. Ada di dalam surat Al-Kautsar. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, wanhar. Wanhar adalah anjuran untuk kita melaksanakan kurban. Tadi Pak Aris bilang, ayat ini pas banget kita baca bersama-sama di saat bulan Zulhijjah. Pas banget, alhamdulillah. Ya. Nah, di sini di dalamnya ada anjuran kita untuk melaksanakan kurban. Maka kurban juga adalah salah satu implikasi, salah satu dari penerapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin menerapkan rasa syukur yang sesungguhnya adalah laksanakan sholat dan kita mau berkurban. Ya. Kurban ini hanya sebuah kurban itu adalah banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kurban. Bukan sekedar kita potong hewan, selesai dibikin sate, selesai. Enggak seperti itu. Tapi ada makna yang tersembunyi yang ingin Allah sampaikan dalam ibadah kurban. Itu bagaimana manusia mampu benar-benar memotong rasa kikirnya, memotong rasa kesombongannya, ya, memotong rasa pelitnya, ya. Itulah makna kurban, ya. Terus kalian, ya, terlalu panjang kalau memang ingin kita bahas terkait ini, ya, karena ini kebetulan pembiasaan kita masuk pada surat Al-Kautsar, ya, maka sedikit kan tentang hikmah surat Al-Kautsar yang kebetulan bertepatan dengan kita masuknya di bulan Zulhijjah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang kita biasakan setiap hari kita lakukan pembiasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan pintu keberkahan kita untuk keluarga, ya, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Insya Allah, ya, dengan pembiasaan yang setiap saat kita lakukan, kita baca di rumah kita masing-masing, kita biasakan membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera wabah ini, mengangkat virus ini, dan Allah ganti dengan hikmah yang besar kepada kita. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, ya, kita akhiri seperti biasa
kita akhiri dengan doa khatmul Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa aqraban nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak sekalian, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita. Kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan panjatan doa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan segala urusan kita pada hari ini. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmatika min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Niat saya mencari ilmu karena untuk menghilangkan kebodohan dan mendatangkan kepintaran dan mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk memajukan negara Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya, ini live YouTube. Insyaallah nanti akan yang sudah hadir terima kasih ya, Mama Ibas, Mama Ibrahim, Mama Salman, ya Mama Evelyn, ya yang sudah hadir pagi hari menyaksikan live saya. Terima kasih banyak. Insya Allah live ini nanti akan kita share, ya linknya akan kita share di tepat jam 6.30 nanti. Baik, terima kasih ya Bunda dan anak-anakku semuanya. Tetap semangat. Salam Qur'ani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.